Jadi walaupun perempuan itu di rumah, bukan berarti istri itu tidak punya pekerjaan apa-apa gitu. Jadi di rumah juga banyak kerjaannya gitu ya. Apa dia nggak paham? Halo Masku, kembali lagi di acara Ngobrol Santuy. Kok nggak maju? Maju dah. Jangan deh. Tuh gue balikin tuh. Iya. Udah. Sekarang nih, gue mau jelasin lagi. Acara podcast ini seperti episode 1 ngangkat tentang problematika di dalam rumah tangga. Oh, itu lagi? Iya. Oke, lanjut. Jadi podcast ini pokoknya spesial lah untuk rumah tangga. Karena ya yang seperti kita tahu dong, urusan rumah tangga kan nggak ada kelarnya, ya nggak? Betul. Pasti kalian juga begitulah ya, pernah ngalamin di sekitar kalian atau jangan-jangan kalian sendiri yang ngalamin. Nah, kayak tetangga lah, mertua lah, ya suami yang bagaimana lah, istri yang gimana lah, belum anak lah, biar ipar lah, apa nggak ada habisnya deh ya. Makanya sekarang podcast ini memang kita khususkan untuk angkat problematika di dalam rumah tangga. Nah, tema hari ini kita ngebahas tentang pernikahan itu salah satu jalan agar aku bahagia. Wow. Gimana ya? Dulu apa? Pernikahan itu salah satu jalan agar aku bahagia. Jaminan tuh. Jaminan kali. Banyak yang gagal orang nikah juga, jangan salah. Gimana Mas Asep? Mungkin. Enggak ada tulisan mungkinnya. Pernikahan itu salah satu jalan agar aku bahagia. Tuh. Berarti kan Harus bahagia harus dong. bahagia. Tapi Namanya maksudnya sudah gitu ya, memilih. pernikahan harusnya bahagia dong. Iya tahu, tapi kan nggak jaminan. Harus jaminan lah. Orang sendiri juga banyak yang bahagia. Oh, ini bukan laki, jadi nggak bisa ngejamin Ember. bahwa itu rumah tangga harus Benar. bahagia. Padahal berdua itu lebih bahagia. Oh, Iya, iya sering kita dong. dengar gitu kan. Sorry, Makanya itu lu mah. kawin biar tahu bahagia rumah tangga. Ya udah, ini ada email yang masuk nih ya. Apa Bacain tuh? dah. Nah, gue coba bacain ya. Oke. Buat kalian boleh disimak nih sama-sama. Oh ya, yang mau kirim email boleh nih, kirim email di sini nih. Lu ngopi, enak banget, ngopi juga. Ada emang. Nih gue lagi ngomong ini Oh, kirim iya. email. Oke. Kirim email di sini nih. Oh, ingat ya ini. Oke. Oke, ingat ya. Ya, sekarang kita baca ya. Oke. Ngopi dulu. Ini dari Mawar Pink. Wih. Ada Mawar Pink. Merah biasa mawar. Oh, Mawar mah merah, hitam. Mawar mah merah, Oh, pink lo putih. Nggak ada Mawar hitam mah. Ada mau itu. Gue kok keringetan. Ya gue baca deh ya. Umur saya 24 tahun. Hah? Hah? Yang gede. Yakin? Bukan gue. Ini. Ini Oh, si ini. Mawar Pink ini. Oke, coba Iya, bertanya iya, dari 24 tahun iya. gimana? Nggak tahu, gue nggak tahu. Tua sih. Lanjut. Saya tinggal di salah satu kota kecil di Kabupaten Semarang. Wow. Jauh ya. Jauh. Nah, Jauh mana iya. tuh, jauh mana? Sumatera. Jawa Tengah, Cin. Ini TK-nya nggak lulus. Kira tengah Jawa. Iya, lanjut ya. Ada sesuatu yang mau saya ceritakan ke redaksi Cakra. Ini berkaitan dengan problema pernikahan saya sebagai pengantin baru yang baru beberapa bulan lalu. Jadi dia baru nih nikah nih. Ya. Umumnya wanita, Bulan lalu nih. ya pokoknya baru dah, baru beberapa bulan. Sekian dong. Umumnya wanita, saya kan juga pengen bahagia dong katanya. Ya semua orang juga pengen lah bahagia. Gimana sih Samsul? Dulu waktu nikah saya berharap mendapatkan kebahagiaan itu. Namun kenyataannya tidak seperti yang saya pikir. Oh, benar gue bilang pernikahan itu gak jaminan buat bahagia. Nah dulu lu belum selesai gue baca. Gue kesel bacanya nih orang gak jelas Belum tuh. dong. Tentu saja ini bikin aku agak kesel dan jadi nyimpen penyesalan. Syukurin. Lah, mbok bayangin saja, udah orang Jawa nih, makanya bahasanya begini. Lah, mbok bayangin saja, gitu kan. Oh iya Jawa. Dari remaja itu, saya udah ndak kerasan di rumah orang tuaku sendiri. Hidupku itu seperti benar-benar kayak bunyi jarum jam. Tik tak, beratur banget. Aplikasi dong TikTok. Teratur banget, malah enak dong ya hidup teratur kan ya. Oh, kok Rapi rapi harusnya. Semua serba aturan dan plus larangan. Bener kalau menurut gue ya. Sampai aku tuh ndak paham kenapa aku ndak boleh begini. Perempuan itu harusnya begitu. Kalau begini nanti jadinya begitu. Ya bener loh, orang tuanya nggak salah dong. Emang lu? Oh iya sih. Apalagi kalau berteman harus pilih yang ini, ndak boleh yang itu. Kalau yang ini namanya itu. Bingung tuh sampean? Ya enggak ya, bener dong orang tuanya. Masih lu buat temenan kayak kutil,
apa sih? Itu siapa sih Baskoro. Itu yang pinggir-pinggir jalan. Kurang ajar. Gak mau lu anak gue gaul. Wajar tuh kok, saya aja yang jalanin hidup ini bingung kok. Nah silakan, sekarang lo tanggepin deh mas, gimana? Lalu gue tangkap ya. Nah itu mah ini dong capung. Tangkap itu mah ya. Gimana ya tanggapan dari Mas Asep dah? Namanya Gimana? Asep. Iya. Di kemarin katanya Asep. Ngebul dong. Gila ya, tolong ya. Tuh mas, gimana tanggapannya nih? Tadi baru setengah nih ya, masih panjang. Tapi gue mau denger dulu nih. Soalnya dari tadi udah pada ribut kan berdua nih. Jadi gue mau denger dulu nih, baru sepotong nih. Harusnya bener gak nih peraturan yang udah diterapin orang tuanya teratur? Bener nggak? Buat ke anaknya. Nah, buat ke anaknya. Sebenarnya begini ya, dalam rumah tangga itu namanya orang tua itu kalau ngatur anaknya sebenarnya kan orang tua itu lahir duluan. Sebenarnya bagus kalau itu masih di ranah buat kebaikan rumah tangga dia bagus, nggak masalah. Yang penting harus benar-benar arahnya. Ini belum rumah tangga nih mas. Ini masih di fase dia masih jadi anak. Ini lu bisa dari denger pernikahan tadi soalnya kan. Enggak lanjut dulu mas, terus nggak apa-apa biar didengerin dulu. Gue mau denger dulu pendapatnya, siapa tau sama kan kita gitu. Coba mas, lanjut. Nah terus bener dong berarti ya peraturan dari orang tua buat anak tuh bener ya. Betul. Orang tua tuh nggak pernah salah. Orang tua tuh ngasih peraturan atau ngasih sistem buat anaknya itu ya karena buat kebaikan anaknya dong. Tuh bener dong, Eka juga begitu. Ya, bener dong orang tua anjing ngelarang ini, ngelarang itu, ngelarang ini, ngelarang itu. Bener buat kebaikan dia. Betul. Jadi bener ya. Nah, iya, sampai sini kita sepakat ya. Kalau peraturan dari orang tua itu adalah baik untuk anaknya. Betul. Gitu ya. Oke. Sekarang gue lanjut nih biar lo tau lagi. Ya pokoknya intinya aku ndak bahagia saat di rumah orang tuaku saat itu. Itu sebabnya saya milih untuk nikah. Nah nikah nih dia akhirnya. Kabur dari Mau rumah kabur, tuh. mau ninggalin peraturan-peraturan yang mengikat dia rasa dia nggak gitu. mau diatur sama orang Orang tua. tua. Nah, Terus kan. gue lanjut. Lanjut deh. Makanya waktu aku jadian lagi sama mantan SMP ku dulu, oh dia punya CLBK. mantan CLBK. Ada teman gue kayak begini juga. Mana ketemu mantannya coy. Terus ngajak kawin ya? Enggak sih. Ini siapa nih? Cuman Jangan-jangan mantan sih. bilang Mantan berkaitan deh. Gue lanjut ya. Oke. Terus dia ketemu lagi sama mantan dia SMP, jadian dah. Terus aku langsung tembak doi. Nah jadi ini cewek ini nih yang nembak tuh cowok. Karena saking mau keluar dari rumah. Keluar dan dari menikah. aturan itu. Walah, Dia bilang gini, kacau. kalau kamu cuma main-main lagi kayak dulu, mending gak usah kita temenan aja lah. Katanya begitu. Maunya? Ini si cowoknya udah punya bini belum? Belum lah. Tahu dari mana Mantan nggak dijelasin? SMP. Kalau ini bakal jadi panjang nanti ceritanya. Oke deh. Jadi ini dulu. Begitu aku tanya ke dia dan tanpa basa-basi, dia langsung nantang balik ke aku. Katanya jadi tuh cowok nantang balik nih ke Ini ngajak cewek. ribut. Enggak, ngajak kawin, nikah. Nikah. Terus dia bilang gini, ya udah kawin yuk. Katanya gitu, kata tuh cowok. Enak banget tuh ceweknya. Kenapa? Ngajak kawin doang. Tuh cowok yang ngajak. Cowok. Udah kawin yuk, katanya Ya, gitu. itu lah cowok nggak mau rugi orangnya kawin doang. Tentu aja aku kaget tuh, cewek nih Ya kaget ya, udah jadi kawin doang gimana sih? Antara bingung campur bahagia. Waduh, akhirnya aku punya jalan keluar agar aku bisa bahagia gitu. Kalau di drama-drama kan gitu ngomongnya. Oh. Iya kan? Keren. Terus ya aku kan kawin. Ya, Kucing. Bukan kawin. Kawin. Tuh kan bilang beruntung banget laki. Kawin doang kan? tentu aja aku kaget, bingung, campur bahagia. Waduh, akhirnya aku punya jalan keluar agar aku bisa bahagia gitu, pikir dia. Ya iya bahagia lah kawin doang mah. Ya, aku akan kawin, namun begitu aku ndak sembrono loh gitu. Maksudnya dia mau kawin tapi bukan berarti sembarangan. Dia iya. punya hitung-hitungan lah gitu. Udah milih-milih. Benar. Walaupun aku pengen banget tapi ndak asal jalanin pernikahan juga. Kami berdua mempersiapkan rencana agar pernikahan itu dapat berjalan dengan baik-baik. Kesiapan kami berdua ataupun kesiapan orang-orang tua kami. Oh, jadi memang udah atas restu kedua orang tua. Iya, enggak juga dia kawin juga dua-duaan aja kan. Bukan kayak kucing lah. Benar. Saat itu usiaku baru saja menginjak umur 22 tahun. Jadi akhirnya aku bisa ngelaksanain pernikahan di usiaku yang di usiaku ke-24 ya. Berarti udah 2 tahun nih dia. 2 tahun mempersiapkan pernikahan, 2 tahun pula aku semakin mengenali calon suamiku saat itu. Makanya waktu pernikahan berlangsung,
aku merasakan kebahagiaan itu semakin dekat. Nah ini udah di fase dia nikah nih, Ya. baru nikah. Sekarang coba gue pengen denger nih tanggapannya nih dari Mas Asep dulu gimana? Tanggapannya tuh. Ini dia udah nikah nih kan, dia di bayangannya dia ini nih, dia merasakan kebahagiaan nih di 2 tahun pernikahan pertama. Tapi ini dia ngebet nikah begini bener nggak sih menurut Mas Asep? Jalan dia untuk keluar rumah tapi untuk Heeh. kabur bahasanya ya kan, dia diatur mau sama ninggalin orang itu. tua ya kan, terus dia mau menikah cuman buat melarikan biar nggak di rumah lagi gitu kan. Betul. Bisa dibilang bagus, bisa dibilang tidak bagus, karena kan mungkin bisa aja kalau dibilang tidak bagusnya dia mau keluar rumah gara-gara diatur terus makanya buru-buru nikah. Cuman bagusnya ya nikah itu kan ibadah. Jadi dia menjalankan. Kalau pendapat saya seperti itu, nggak tahu kalau pendapat bencong. Bencong. Apa sih? Kalau anteng banget sih hari ini. Ngantuk ya? Enggak. Ngantuk ya, Bang? Maksain banget jadi orang. Maksain. Iyalah, kalau waktunya nikah dipaksain itu. Tapi- Pasti ujung-ujungnya nggak bakal bahagia. Ya, yang gue bingungin gini, kira-kira menurut lo dia pernikahan ini jadi beneran serius atas dasar dia memang pengen nikah apa karena emang mau kabur aja? Maksain, pokoknya itu udah Maksain. maksain. Pasti hasilnya Maksain, ya. bagus deh. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan bagus. Anjay. Ben bener dia. Habis makan. Oh iya. Gue lanjut ya. Gue lanjut nih. Oke. Tapi apa dayaku setelah pernikahan itu, semua yang aku harapkan kebahagiaan itu secara perlahan semakin terlihat abu-abu. Dah, bener kamu bilang apa? Jangan. Bener bilang gue, pasti gak beres. Gua kira komputer meleduk. Bisa aja sih bos. Suami yang aku harapkan menjadi gantungan kebahagiaanku ternyata juga sekokoh yang aku bayangkan. Nah, sekokoh apa nih? Gue mau tau nih. Aku pikir dulu setelah kami resmi jadi suami istri, tidak akan ada yang menghalangi terwujudnya kebahagiaan yang utuh. Taunya Dia tapi kebahagiaan versi dia apa nih ya kan? Dia bilang kebahagiaan yang utuh tuh apa nggak tahu nih. Aku bisa bebas merangkai mimpi-mimpi yang lama terpendam. Dia ini punya mimpi ya. Jadi dia ngerasa kemarin orang tuanya mimpi dia nggak bisa keluar gitu ya. Terus dia udah ngerasa nih, alah, dia ngerasa nih di pernikahan ini nih dia bisa dapat kebahagiaan yang utuh gitu. Ternyata selama dia- Dulu lanjut dulu gue. apaan? Gak jelas sih. Aku bisa merangkai mimpi-mimpi yang lama terpendam. Aku bisa mewujudkan rumah bahagia seperti yang ada dalam benakku saat remaja. Oh, biasalah. Perempuan tuh gitu, kadang tuh punya impian tuh kayak tau gak sih tentang cerita princess datang pangeran berkuda putih. Nah, itulah kayak gitu-gitu Punya kadang. hayal. Perempuan emang begitu, Nek. Lu Masa? gimana? Lu sebagai pernah gimana? Lu Biasa aja sih kalau setengah pernah gua. Gue lanjut ya. Lu kenapa pada diem, Nek? Mana semangatnya? Begitu doang, males. Kok jadi lu yang emosi? Gue lanjut ya. Bandel dengan ini. Aku bisa mewujudkan rumah bahagia seperti yang ada dalam benakku saat remaja. Hidup sederhana, melayani suami, mengatur rumah, dan terbebas dari aturan-aturan yang mengekangku. Dan harusnya itu bisa bahagia kan? Tapi ternyata, nah gitu katanya. Tidak. Bahagia itu cuma semu, sesaat, hanya beberapa bulan saja. Realita hidup pengantin baru, kamar yang tadinya hangat kembali dingin. Kenapa ini bisa dingin? AC kali. Karena hanya sekedar sebuah kewajiban istri melayani suami. Kalau kata orang urusan nafsu doang yang tersisa di ranjang. Oh gitu. Paham. Sebagai suami istri, itu kan yang paling penting, saling memahami. Tapi bagaimana aku bisa memahami kalau suamiku tidak pernah peduli? Jadi walaupun perempuan itu di rumah, bukan berarti istri itu tidak punya pekerjaan apa-apa gitu. Jadi di rumah juga banyak kerjaannya gitu ya. Apa dia nggak paham? Oh, kalau pekerjaan ibu rumah tangga itu tidak pernah tuntas. Sementara suami sepusing-pusingnya sama pekerjaan di luar, sampai di rumah naik ranjang langsung tuntas, ngolor sampai pagi. Oh, urusan ranjang. Apa sih? Ranjang. Gimana? Lagi pula sementara istri, suami itu paham nggak sih kayak gini? Paham nggak? Nah lo sebagai suami nih gimana? Lo nggak? Gimana? Dia mah Sebagai cowok suami nih. cewek-cewekan. Sebagai suami gimana nih? Tuh, Om Asep.
kalau kayak gitu, dia pulang kerja, ngajak berhubungan lah ya sama istri. Terus habis itu dia tidur lah sampai pagi. Gimana itu? Ya wajar kan? Wajar ya? Iya kan, Wajar ya? besok mau kerja bukan pagi. Iya benar ya. Gue lanjut ya. Nanti kita bahas Wajar belakangan dong. deh. Iya, Cong. Ih, Aku yakin sih nggak paham, ya kan? Dia pikir setelah ngasih uang ke istri selesai urusan. Nggak segampang itu. Jadi yang dia mau apa sih ya? Makanya gue juga bingung nih, terus ngatur uang itu juga nggak gampang, kecuali sekedar ngabisin, ya gampang. Tapi itu kan nggak mungkin. Ntar dia nanya, loh kemarin bukannya udah dikasih, emang nggak cukup? Buat apa aja? Mikir dong suami, oi. Gitu, kesel nih ceritanya. Kesel aku Jang. Aku mending curhat di sini aja daripada macem-macem toh. Setidaknya aku udah lega dan siapa tahu ada juga yang ngalamin kayak aku. Ya wis gitu aja, moga-moga ada manfaatnya. Terima kasih sebelumnya. Tertanda Senandung Ranjang Pengantin. Waduh. Kayak film-film zaman dulu ya. misi ya. Terus gimana? Iya, Cong. Jadi gimana nih? Kalau gue rangkum nih ceritanya jadi gini. Ini nih si Mawar Pink ini dulu waktu dia masih single, dia sama orang tuanya masih gadis, tinggal sama orang tuanya ngerasa diatur. Dia punya mimpi hidup yang sesuai kebahagiaan versi dia lah ya gitu. Kebahagiaan versi dia. Nah, akhirnya dia entahlah ya, gue nggak ngerti apakah dia mencari pelarian, akhir dia ada laki-laki yang mau nikah sama dia, ternyata setelah nikah tidak seperti mimpi-mimpinya dia. Bener nggak kata gue tadi dari awal? Apa itu? Gak bakal bahagia kalau dipaksain. Ya. Jadi menurut lo dia nggak serius di dalam pernikahan itu? Jadi gini, pemirsa juga harus tahu ya. Pernikahan itu gak jaminan untuk bahagia. Karena apa? Dua jiwa jadi satu. Mending kalau semuanya kompak. Kalau enggak, bisa cerai lagi, Cin. Oh gitu. Gimana Mas Asep? Kenapa tuh gitu, Cong? Nyata itu kebanyakan begitu. Dan umumnya kebanyakan laki-laki yang egois. Enggak juga ah. Udah biasa itu ya. Hah? Iya Jadi sebagai sih. rumah tangga Gue juga bingung sih. Taruh lo. Jadi pokoknya gini, dia di mimpi dia itu dia bahagia versi dia yang nggak tanpa aturan. Akhirnya dia menikah. Padahal terus dia menikah itu demi satu kebahagiaan versi dia. Kalau menurut gue, kebahagiaan itu kita yang ciptakan. Iya gak sih? Iya dong. Kita yang ciptakan, tapi karena dia berdua nih suami istri, otomatis harus sama bahagianya versi suami sama bahagia versi istri jadiin satu, sama-sama saling memahami, sama-sama saling mengerti, kan harusnya gitu. Maunya begitu. Saling menghormati, gitu gak sih? Betul. Iya kan? Nah terus gimana ya? Coba tanggapan lain dong, lu sepi amat. Ya lu. begitu. Tanggapan lain Jelas. gimana? Saya nanggapin gimana? Dia kabur dari orang tuanya mau nikah. Biar gak ngeluh, nah pas nikah dia ngeluh lagi. Ngeluh lagi. Iya karena itu tadi dia kan pengen nyari bahagia di rumah, dia nggak bahagia, ngerasa tertekan oleh orang Jadi tuanya. bagusnya gimana? Gue dia tanya nikah dulu. lebih tertekan lagi sama suaminya, jangan salah. Berarti kesimpulannya nih dia harusnya Seharusnya bahagia itu dia yang menciptakan berdua dong. Iya, berdua. Si lelakinya Dia kurang nggak egois apa, ya. istrinya kurang apa, dilengkapi, saling melengkapi lah. dia Iya. nggak Nanti boleh baru egois. timbul rasa kekompakan. Awal-awal emang seperti itu, nanti karena dia kan baru kan. Ngomong-ngomong Dia- asap nih mata Oh, kena iya, mata sorry. gue pedes. Terus Aman. terus jadi pokoknya dia harus melonggarkan versi bahagia dia untuk suaminya. Jadi dijadikan satu gitu ya. Kan dia tadinya punya, misalnya kalau ibaratnya dia punya versi bahagia itu 100%, dikurangin lah jadi 50%-nya suami. Jadilah tuh bahagia Bukan bersama. begitu sih sebenarnya masuk. Jadi gimana, Cok? Dia sebenarnya pengen bebas. Tujuannya hidup itu Iya, biar gak diatur sama orang tuanya. Iya. Tapi Betul. dia salah paham. Nah, iya. Dengan menikah, dia pikir akan bahagia. Enggak segampang itu. Ih, Sebenarnya bisa. cobaan-cobaan pasti ada. Awal-awal memang happy, nanti lama-lama, boring. Iya, yang namanya rumah tangga mah pasti ada ya. Pasti. Pasti Namanya ribut, rumah tangga tuh gak apa. bakal lurus, pasti ada lika-likunya dong. Ya, dia Itu salah. namanya bumbu rumah tangga. Dan itu bisa Dia harus dibicarakan terima, ya. Harus terima dong Iya. resikonya. Heeh. Tapi kan gak jaminan kan kalau nikah tuh bahagia. Sekarang kita kasih dia jalan keluar nih. Dia pasti nanti nonton. Ya Dua jalan, pintu jalan yang keluarnya keluar. buat si bunga apa mawar. Mawar Pink. Kalau saran saya sih ya, Mm-mm. kalau dia itu
menikah karena terpaksa. Kalau berarti kan dia karena terpaksa nih. Bukan tujuannya Bukan memang tujuan mau dia ibadah mau nikah. ibadah. Dia mau kabur sama dari orang tuanya biar nggak tertekan, biar nggak diatur tongkrong sana sini nongkrong di sini dilarang sama orang ini dilarang. Akhirnya dia tertekan, dia menikah. Pas dia menikah dia ngeluh lagi. Katanya suami gini, sebenarnya kalau rumah tangga itu ya dia harus melayani apa yang suami mau dong, kan gitu. Kenyataannya begitu. Iya, terus? Tapi kan dia salah paham. Dia pikir dengan nikah, gue bisa bahagia nih nikah. Salah pikiran kayak gitu. Berarti dia intinya belum siap untuk menjalin rumah Belum tangga. waktunya dia nikah sih. Iya, Udah. belum matang. Tapi kan dia Dia nggak- yang udah tua nikah aja gagal lulu. Gua lagi. Berapa kali Nih. Cin? Nih dia kan ngirim email ke kita biar ada solusi lah sedikit buat Solusi dia. ini biasanya gimana yo? Ya, Oke. jadi biar buat masukan buat dia ini tadi udah Mas Asep tuh ya. Ibaratnya kita harus Mengisi satu sama lain. isi satu sama lain. Nah, lu tadi jadi udah gua rasa udah cukup lah, jangan nyalahin ya. Kita kasih dia masukan gimana? Menurut lo? Dia harus terima konsekuensinya setelah menikah. Menikah. Betul. Bahagia nggak bahagia itu tergantung dari diri dia sendiri. Dia menciptakan. Dia menciptakan kebahagiaan itu berdua dia menciptakan. Dia harus terima kekurangan suami, kelebihan suami juga dia harus terima. Dia kasih duit terima, nggak dikasih duit terima, itu risikonya menikah. Berarti kalau gue tarik kesimpulannya adalah begini. Pertama-tama dimatikan dulu egonya dia. Betul. Ya. Si ego tuh siapa lagi si ego? Udah. Oh, udah apa? Tujuan pernikahannya itu harus dimurnikan dulu apa, betul ya. Setelah itu dia harus sadar di dalam rumah tangga itu adalah dua orang yang berbeda cara berpikir, cara pandang, semua ya. Jadi itu harus disatukan, dibicarakan, saling menghormati gitu ya. Baru bisa terciptalah sebuah kebahagiaan itu. Gitu. Dia salah jalan di awal. Dari sana Tujuannya bukan salah jalan. Kalau salah jalan tadi lurus mau ke kanan, salah. Tujuan. Tujuan. Nah, tujuannya sama. Dia pikir keluar dari rumah, nggak dibawain sama emaknya lagi. Itu taunya pas nikah dibawain sama lakinya. Maksudnya. Jadi gitu ya buat Mawar Pink, semoga ketemu solusi dari yang sudah kita bicarakan ini. Betul. Bahwa kita turunkan ego kita, Betul. luruskan niat kita di dalam sebuah pernikahan untuk bisa mencapai sebuah kebahagiaan itu adalah di dalam rumah tangga saling menghormati, saling menghargai, sama satu lagi saling apa? Saling asasi mengisi. ya. Mengisi. Satu Dan sama lain. menciptakan Heeh. apa menciptakan apa? Kompakan. Demi tujuannya kekompakan intinya Tujuannya gitu. itu bahagia. Menciptakan anak. Wah, gimana sih? Ya. Tujuannya apa? Menciptakan anak Setelah dong. bersatu tujuannya itu ya. Nanti Meneruskan disitulah keturunan. kalau udah punya anak udah pasti disitulah lebih harmonis karena udah ada keturunan. Nah gitu ya Mawar Pink, semoga dari pembicaraan ini bisa menemukan solusi. Amin. Untuk pernikahannya kita doakan semoga rumah tangganya langgeng Amin. sampai kakek dan nenek. Amin. Dan selalu menemukan Dia kebahagiaan cepat punya bersama. keturunan dong, kan dia masih baru. Iya, Baru. Biar Yes, makin biar harmonis. keturunan, biar Biar bisa makin harmonis. semakin harmonis. Gitu guys, ada Oke. tambahan? Rasa cukup ya? Satu Iya, lagi deh. apa tuh? Kalau bisa sih emang harus bisa nerimo lah. Nerimo. Iya. Legowo, Karena itu bahasa udah- orang Jawa legowo ya. Legowo itu karena itu udah Pilihan dia. keputusan dia untuk menikah. Betul. Jadi tidak ada yang namanya salah jalan. Itu Tidak sudah ada. jodohnya dia. Ya. Betul, Tidak ada penyesalan. Iya. Betul. Harus dinikmati. Iya. Kenapa orang bisa awet sampai tua dan tua kakek nenek ya? Kenapa kita nggak salah, bisa? nenek dan kakek. Oh iya, apa sih? Pokoknya itulah poinnya. Ya semakin malah nanti kalau daripada semakin ngaco ya, kita tutup aja ya kan. Betul. Biar Oke, si Mawar, tutup. biar belum si ada Mawar baca. Pink nggak nambah bingung Ada ya. lagi nggak email yang baru? Nggak, udah. Oh, belum. Nanti tuh. Nah buat kawan-kawan, bosku yang mau ikutan di program acara podcast ini, kirim sekali lagi nih, kita kirim email di sini nih. Silakan kirim email di sini. Bawa ini ya, kalau dicatat. Oke. Ya, kita sudahi pembicaraan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, Comment. And subscribe, diklik. loncengnya biar nggak ketinggalan dong update dari kita. Oke,